dalam program terbaru RPK FM bersama dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Salemba 10, yang hadir di ruang dengar sahabat RPK setiap hari Sabtu malam, mulai dari jam 7 hingga jam 8 malam. Sahabat RPK, pada malam hari ini saya tidak sendiri tentunya, sudah hadir bersama dengan saya di ruang studio, co-host, ada Agung Nugroho. Selamat malam, Mas Agung. Selamat malam, Mbak Popi. Apa kabar? Baik, sehat juga Mbak Popi. Aku juga sehat, puji Tuhan. Iya, tidak malam mingguan atau? Iya ya, malam mingguan ya. Dan sahabat RPK, ini adalah malam kedua, Kali kedua, Salemba 10 mengudara di ruang dengar sahabat RPK. Ya, satu program yang mengupas kiprah PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang berkantor di Salemba 10. Betul sekali, dan itu adalah dasar dari nama program ini ya Mas Agung ya. Dan sahabat RPK, seperti yang sahabat RPK bisa saksikan mungkin di live chat streaming YouTube RPK FM, topik pada malam hari ini berkaitan dengan topik yang minggu lalu sudah kita bahas gitu ya. Sempat sahabat RPK dengarkan mungkin salah satu biro yang ada di PGI, dan ini juga cukup banyak mendapat perhatian gitu ya Mas Agung ya. Dan sahabat RPK, pada malam hari ini sudah hadir juga di studio narasumber yang luar biasa, adalah Kepala Biro Papua PGI, ada Kakak Ronald Richard Tapilatu. Selamat malam Kakak Ronald. Selamat malam Mbak Popi. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Oke. Gimana kabar Popi? Aku juga puji Tuhan baik. Luar biasa. Kakak Ronald. Dan sahabat RPK, kali ini sahabat RPK bisa siarkan juga Salemba 10 di sosial media sahabat RPK masing-masing, sebarkan kepada seluruh sahabat RPK yang lain ya sahabat RPK. Dan juga pada malam hari ini dengan topik memutus siklus kekerasan di Papua. Kalau dari topik ini Mas Agung cukup dalam ya? Cukup berat ya. Di malam minggu yang biasanya santai karena habis kerja 5 hari, lalu ada 2 hari, kemudian malam ini kita bahas sesuatu yang kayak berat gitu. Bagaimana Kakak Rons? Atau kita ngobrol-ngobrol dulu dengan ini aja? Mungkin Kak kenal apa itu Biro Papua? Iya, perkenalkan terlebih dahulu. Iya, kalau masalah berat kita bikin ringan-ringan saja dulu. Betul. Biro Papua ini adalah biro yang dimandatkan oleh Sidang Raya untuk menangani khusus persoalan-persoalan yang terkait dengan Papua. Dan dalam perjalanannya sejak biro ini dibentuk ya, tugasnya lebih banyak melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi dari Sidang Raya, Sidang Majelis Pekerja Lengkap maupun Sidang Majelis Pekerja Harian PGI ya. Dan juga beberapa keputusan dari rekomendasi dari kegiatan-kegiatan PGI yang lain seperti Konferensi Gereja dan Masyarakat yang tahun 2017 pernah dilakukan di Sorong. Kira-kira begitu singkatnya. Jadi tanggung jawab biro ini cukup berat karena isunya yang dia tangani juga cukup luas ya, dan memang kerjanya juga cukup harus sedikit ekstra hati-hati dan juga sabar, juga harus bijaksana gitu. Kalau boleh tahu, adanya Biro Papua di PGI itu sudah sejak kapan Kakak Ronald? Saya sendiri baru masuk tahun 2019 dan sudah ada sejak 4 tahun sebelum 2014 ya, berarti sejak tahun 2014 kalau nggak salah ya, 2013-2014 ya, kalau saya tidak salah ya, karena biro ini sudah cukup lama dan sempat vakum beberapa waktu. Lalu kemudian di sidang Majelis Pekerja Lengkap di Raja Ampat ya, lalu diputuskan untuk diaktifkan kembali. Lalu kemudian saya diminta untuk bergabung di biro ini. Kira-kira begitu.
singkatnya. Begitu ya, Kakak Rons. Iya, sebelum lanjut nih Mbak Pop ini, Yes. Kakak Rons ini waktu Indonesia mulai awal-awal vaksinasi, beliau hadir di istana dan divaksin bersama dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Wah, betul, saya sudah lihat. Sudah browsing di internetnya PGI tadi, di website PGI. Betul. Ada itu ya Kak Rons. Iya betul. Itu kebetulan saja juga saya ditunjuk mewakili Pasukan Kerja Gigi di Indonesia menerima vaksin perdana bersama Presiden Joko Widodo. Puji Tuhan semua bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, luar biasa. Ini kesempatan yang sangat berharga pastinya ya Pak Ronald ya. Ya, tapi ini sekarang kan situasinya lagi pandemi COVID begini, Iya. kita harus hati-hati ya. Betul. Ya. Dan sahabat RPK juga pastinya pada malam hari ini kami juga mengundang sahabat RPK untuk tetap berinteraksi bersama dengan kami mengenai Biro Papua yang ada di PGI sahabat RPK. Topik kita tentang ini pada malam hari ini dan bisa kirimkan interaksi sahabat RPK melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0815 1800 444 atau bisa langsung hubungi kami melalui sambungan telepon di 021 8000 444. Dan kita lanjutkan kembali kali ini masih mengenai Biro Papua yang ada di PGI. Kalau boleh tahu, dalam Biro Papua sendiri ada berapa orang yang termasuk dalam tim ini, Kakak Ronald? Untuk saat ini masih saya sendiri. Oke. Iya, satu orang aja. belum ada teman lain yang ikut bergabung, tapi masih satu orang aja. Sejak bergabung bersama dengan PGI berarti? Iya, iya. Oh, oke. Dan kalau boleh tahu mungkin satu orang yang ada dalam Biro Papua di PGI, apa saja yang menjadi cakupan dari Kakak Ronald sendiri sejauh ini? Ya, itu tadi yang saya sudah jelasin. Kita punya program kerja 5 tahun yang kita sebut Prokulita, dan setiap tahun itu ada program-program yang kita tentukan untuk harus kerjakan, program-program prioritas. Memang kompleksitas persoalan di Papua itu sangat banyak sekali dan beragam, dan itu rasanya tidak mungkin biro ini bisa kerjakan semua. Tapi biro ini concern kepada persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi di Papua, secara khusus ke persoalan-persoalan hak asasi manusia atau persoalan-persoalan yang terkait dengan kebijakan pembangunan yang mengakibatkan persoalan kemanusiaan di Papua itu sendiri. Ya, misalnya persoalan pendidikan, kesehatan, persoalan lingkungan, dan persoalan-persoalan yang juga terkait dengan masalah yang dihadapi oleh gereja-gereja lokal yang ada di sana. Ya. Jadi memang sangat kompleks sekali, dan kita fokus memang pertama itu ke persoalan hak asasi manusia. Untuk program selama 5 tahun ini paling banyak memang persoalan hak asasi manusia. Selain ada persoalan lingkungan, juga ada persoalan upaya untuk pengembangan ekonomi, tapi itu belum bisa dilaksanakan karena pandemi COVID. Jadi sementara ini masih ke program-program yang sifatnya bersinergi untuk tugas-tugas advokasi, tugas-tugas investigasi, atau kampanye persoalan-persoalan Papua yang sangat serius dan perlu dukungan dan perhatian semua pihak, kira-kira begitu. Oke, dan kita akan jeda break sejenak sahabat RPK. Dan kali ini sahabat RPK yang kembali menyaksikan siaran kami melalui live streaming YouTube RPK FM, bisa juga sampaikan pertanyaan Anda, interaksi sahabat RPK bisa juga dikirimkan langsung ketik di layar 4. Kami akan jeda break sejenak sahabat RPK, jangan kemana-mana, tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. 96.3 RPK FM Jakarta. Shalom, selamat malam sahabat RPK. Kembali dalam program Salemba 10 pada malam hari ini bersama dengan saya Poppy Natama, juga ada dengan Nugroho Agung. Dan pada malam hari ini sahabat RPK masih bersama dengan narasumber kami, masih dengan Kakak Richard. Cerita kalau di Papua itu banyak hal bidang yang ditangani, misalnya soal kemiskinan, kekerasan,
peningkatan ekonomi jemaat gitu ya. Iya. Lalu bagaimana dengan biro-biro atau bidang yang ada di PGI? Bagaimana, apa yang membedakan Biro Papua dengan Tanggung jawabnya juga khusus, dan tapi biro ini walaupun cuma saya sendiri, tapi kita ada bidang keadilan dan perdamaian, ada bidang kesaksian dan keutuhan ciptaan, ada bidang KPG, ya, ada biro perempuan dan anak, biro pemuda dan remaja, ada biro humas, ya. Nah, itu semua program yang kita susun bersama, itu kita susun dalam semangat kolaborasi. Jadi pada saat tertentu ketika misalnya bidang saya itu saya yang leading, tapi bidang-bidang lain ikut mensupport karena ada punya koneksi. Misalnya isu di Papua itu terkait dengan soal lingkungan, ya. Dan saya yang leading di situ, tapi ada bidang lain yang punya tugas khusus untuk penanganan isu lingkungan akan terlibat juga. Atau misalnya kayak kemarin kami pergi ke Timika untuk penanggulangan kekerasan anak, korban kekerasan seksual, itu kami kerjasama, biro Papua kerjasama dengan biro perempuan dan anak. Nah, yang leading itu program itu sendiri adalah biro perempuan dan anak, tapi karena lokasinya ada di Papua, nah saya leading dalam proses memfasilitasi seluruh program itu supaya bisa jalan di lokasi yang kita sepakati bersama. Jadi semangat kerja kolaborasi di PGI ini sangat kuat sekali. Jadi kita tidak merasa berat karena walaupun kita sendiri, tapi kita tidak merasa berat karena semua bidang biro yang lain itu saling melengkapi. Itu bedanya. Jadi kalau saya sendiri, saya rasa tidak mungkin juga. Nah, tapi karena semangat kolaborasi, bidang biro yang lain semua itu kita kroyok sama-sama pekerjaannya, gitu. Jadi ada hubungannya. Ya, tidak mungkin tidak ada hubungan gitu. Kayak misalnya isu hak asasi manusia, itu ada teman yang bidang keadilan dan perdamaian juga punya tanggung jawab di isu yang sama. Jadi ya kalau itu base-nya di Papua, otomatis dia pasti bekerja sama dengan saya, kayak gitu. Tapi kalau itu terjadi di luar Papua, memang kita akan kolaborasi. Saya akan memposisikan diri untuk membantu apa-apa yang terkait dengan pengalaman yang terjadi di Papua, mungkin bisa direview, bisa menjadi remodel untuk model yang bisa kita gunakan di tempat lain, kira-kira begitu. Jadi kita di PGI itu semangatnya semangat kerja kolaborasi, jadi tidak merasa sendiri, kayak gitu. Begitu Mas Agung, yang ganteng. Sama dengan Biro Humas nih kan. Nah, program Salemba 10 ini yang leading kan Biro Humas, tapi kami semua mendapat kesempatan untuk saling mengisi, kira-kira begitu. Oke. Dan sejauh ini mungkin bersama dengan teman-teman di PGI, biro yang lain yang berada di PGI, apakah Biro Papua punya lebih banyak keterkaitan mungkin dengan isu-isu yang saat ini sedang berkembang selalu di Indonesia? Ya, kalau itu menyentuh persoalan Papua, pasti concern saya akan ke sana, sudah pasti. Ya, kira-kira begitu. Tapi fieldnya itu ya hubungannya langsung dengan gereja-gereja di Papua, dan hubungannya dengan gereja-gereja di Indonesia, dan dengan mitra-mitra dari gereja-gereja di Indonesia dan gereja-gereja di Papua, kira-kira begitu. Iya, Kakak Rons, kalau tadi bicara banyak soal tindak hak asasi manusia, itu kan satu isu yang cukup lama ada di Papua dan seolah tidak pernah habis atau selesai. Nah, menurut Kakak Rons dari Biro Papua, akar permasalahannya itu di mana? Apakah tadi misalnya di faktor dari sisi pendidikannya, dari sisi kemiskinan di ekonomi, sehingga itu menumbuhkan tindak atau menimbulkan tindak kekerasan itu? Ya, persoalan di Papua itu sebenarnya akarnya itu dari persoalan politik masa lalu yang dari cerita semua orang-orang tua kami itu ya masih dianggap belum tuntas, ya, kemudian terakumulasi dalam banyak hal. Lalu ada represitas negara dengan kekuatan militer
pada zaman dulu terjadi pelanggaran HAM, lalu kemudian ada merambat ke persoalan pendidikan, kesehatan yang tidak bisa, peningkatan mutu pendidikan tidak bisa berjalan, pelayanan kesehatan tidak berjalan pada masa itu. Karena itu orang-orang asli Papua, karena itu dianggap sebagai akar persoalan yang belum dituntaskan. Padahal memang di satu pihak negara tetap mengklaim bahwa persoalan itu sudah selesai. Nah, itu yang kita bicara realitas. Di sana ada banyak sekali masyarakat yang tetap menuntut supaya persoalan politiknya diselesaikan, tapi di satu sisi ada pemerintah atau negara menganggap bahwa itu sudah selesai. Nah, maka itu punya implikasi sampai kemudian terjadi persoalan pelanggaran HAM yang luar biasa hebatnya, sudah lebih dari 50 tahun berintegrasi, tapi persoalan pelanggaran HAM di Papua itu masih menguat sampai hari ini. Itu soal. Jadi dia merambat ke persoalan-persoalan ekonomi. Memang di daerah pesisir bagian utara sudah terjadi banyak perubahan, tapi di wilayah pegunungan khususnya persoalan hak asasi manusia itu sangat-sangat terasa, persoalan kemanusiaan di sana, karena ada operasi militer yang cukup besar ya, sampai pada saat ini terutama. Kira-kira begitu, Mas. Oke. Nah mungkin sejauh ini yang sudah Kakak Ronald sendiri jalani di PGI, pendekatan seperti apa yang dilakukan dari PGI untuk teman-teman yang ada di Papua terlebih? Ya, PGI cukup intens dalam komunikasi, terutama dengan gereja-gereja di Papua ya, dan juga dengan gereja-gereja di Indonesia untuk menyampaikan suara kemanusiaan orang-orang asli Papua dalam kaitan dengan penyelesaian persoalan HAM yang sampai hari ini belum tuntas. Jadi persoalan HAM itu di Papua itu seperti luka nanah ya, tapi kemudian dia belum sembuh betul, tiba-tiba lagi muncul lagi persoalan HAM lagi, persoalan kemanusiaan lagi. Jadi lukanya sudah membusuk, tambah luka baru lagi di situ lagi. Jadi berputar di situ terus, seperti tidak ada ujungnya. Tidak sedikit yang jadi korban itu ya, dari warga sipil terutama, dan juga dari aparat juga yang jadi korban cukup banyak. Nah, itu kita sedih dengan persoalan itu, dan kayaknya apa ya, orang mulai skeptis, mulai apatis melihat persoalan di Papua ini. Tidak, seakan-akan tidak ada niat baik untuk menyelesaikan, padahal negara sudah berusaha menunjukkan niat baik gitu, tapi menyentuh kepada akar persoalannya sendiri itu belum sampai ke titik itu menurut masyarakat asli Papua, dan itu juga terus disuarakan oleh gereja-gereja di Papua secara khusus, dan juga oleh gereja-gereja Indonesia. Dalam beberapa kali persidangan gereja itu dibahas cukup serius, karena itu juga mengakibatkan Biro Papua ini memang harus kerja lebih ini lagi untuk terus mengawal semua suara-suara tentang bagaimana persoalan kemanusiaan di Papua itu bisa diselesaikan. Betul. Dan terlebih juga mengingat di sini Kak Ronald bekerja sendiri ya di Biro Papua, tapi berkolaborasi dengan bidang-bidang yang ada di PGI lainnya. Dan sahabat RPK, tenang, kami masih akan terus menemani malam hari sahabat RPK pada malam hari ini 15 Mei 2021 dalam program Salemba 10 selama kurang lebih 30 menit ke depan sahabat RPK. Dan mungkin ada sahabat RPK yang juga ingin ikut berinteraksi, bisa kirimkan interaksi sahabat RPK melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0815 1800 atau bisa hubungi kami langsung melalui sambungan telepon di 0218 Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. 96.3 RPK FM Jakarta. Shalom, selamat malam sahabat RPK. Kembali lagi pada malam hari ini dalam program Salemba 10, kerjasama antara Radio Pelita Kasih bersama dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Masih bersama dengan saya Poppy Natama, juga saya dengan Agung. masih semangat ya Kak Agung ya? Masih. Oke. Masih ngobrol dengan Kak Ronald tadi lewat.
Dan sahabat RPK masih bersama dengan narasumber kami, Kakak Ronald Tapilatu dari Kepala Biro Papua. Dan kita lanjutkan kembali, kali ini sedikit serius mungkin. Tadi juga serius sahabat RPK, tapi ini lebih serius lagi. Serius tapi slow ya. Serius tapi slow. Seperti tema kita pada malam hari ini yang sudah sahabat RPK bisa saksikan di live streaming YouTube RPK FM mengenai siklus kekerasan di Papua. Berangkat dari kejadian beberapa tahun yang lalu ya, dua tahun yang lalu kira-kira, peristiwa di Nduga. Hingga saat ini banyak sekali peristiwa yang sepertinya memancing gitu ya. Sejauh ini seperti apa pendapat Kakak Ronald sendiri dari? Ya, peristiwa itu sampai hari ini sih memang belum selesai ya, belum tuntas tuh masalah di Nduga itu. Masalah terbesar yang impact dari persoalan di Nduga itu adalah penanganan terhadap para pengungsi terutama ya. Mama-mama dan anak-anak itu masih terbengkalai dan belum ada perhatian yang cukup serius untuk penanganan para pengungsi itu. Itu yang juga menjadi concern PGI, makanya sejak tahun 2019 itu ya kami sempat mengirim bantuan kemanusiaan yang dikumpulkan dari gereja-gereja anggota PGI Jabodetabek ini sebanyak 2,7 ton untuk kami kirim ke Wamena. Ya, melalui dengan Hercules untuk diterima oleh para pengungsi yang mereka tidak tinggal di satu lokasi tapi pencar-pencar di beberapa titik sampai ke Kabupaten Lanijaya waktu itu. Nah sekarang lalu kemudian setelah peristiwa itu muncul lagi peristiwa di Intan Jaya, penembakan terhadap pendeta Yeremia Sanambani. Betul. Ya, itu juga di Kampung Hitadipa ya, PGI lewat Biro Papua. Ya, kita kerja cukup intens waktu itu sampai PGI mengirim surat ke Pak Presiden untuk membentuk tim investigasi. Lalu tim itu kemudian dibentuk oleh Menko Polhukam, namanya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Sudah melakukan investigasi pengumpulan fakta, lalu kemudian sudah diputuskan bahwa pelakunya adalah oknum TNI, dan sekarang ini lagi menunggu untuk proses otopsi, tapi proses itu tertunda karena peristiwa kekerasan terulang lagi terjadi di Intan Jaya yang tidak memungkinkan untuk bisa dilakukan otopsi sampai hari ini. Nah, kami tidak mengerti, tapi itu pekerjaan rumah yang belum tuntas dari kasus di Intan Jaya di Hitadipa. Lalu dari kasus yang belum tuntas itu juga ada persoalan penanganan terhadap pengungsi, karena kampung Hitadipa itu banyak masyarakat yang tinggal di situ. Dengan ada satu peristiwa lagi terjadi di Belogai ya, ada penembakan terhadap warga sipil di situ juga. Itu juga membuat ketakutan masyarakat dan banyak mengungsi ya. Dan itu juga sampai hari ini penanganan terhadap para pengungsi di dua titik itu juga belum ada kejelasannya begitu dari pemerintah daerah. Di Intan Jaya sendiri ya tidak ada gambaran yang serius bagaimana mereka bisa melakukan penanganan, karena aparat cukup ada di mana-mana sehingga memang cukup mengkhawatirkan. Lalu ada kelompok KKB yang juga setiap saat bisa mengganggu situasi keamanan di sana. Itu juga jadi concern kita, bagaimana supaya penanganan pengungsi ini bisa ditertangani dengan baik, terutama anak-anak sekolah itu yang mereka tidak bisa menikmati hak mereka untuk menikmati pendidikan dengan baik ya, kasihan. Mama-mama juga begitu. Lalu kemudian muncul lagi tiba-tiba persoalan terjadi di puncak Papua belakangan ini yang memicu ada persoalan penembakan, pembunuhan terhadap dua guru dan ada satu anak sekolah yang mantannya cungkil, dilakukan oleh KKB. Lalu kemudian ada juga yang kemudian menjadi memicu untuk dikirimnya begitu banyak pasukan, karena terakhir terjadi penembakan tadi di Kabupaten Puncak Papua itu di Beoga. Itu juga masyarakat mengungsi cukup banyak ya. Anak-anak juga akhirnya harus terhenti sekolah, nggak bisa melanjutkan sekolah baik SD, SMP, SMA atau di SMP, SMA operasi yang dilakukan yang lulus
operasi yang dilakukan cukup besar sekali untuk pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang disebut sudah dilabeli teroris sekarang oleh negara. Nah, kami ini sesuatu yang menjadi concern kita karena persoalan kemanusiaan terkait dengan penanganan terhadap pengungsi ini itu memang sangat-sangat tidak terbuka. Tidak ada satu media mainstream yang bisa meliput keberadaan pengungsi itu karena mereka ada di hutan-hutan, di gunung, dan suhu di atas itu sangat-sangat dingin ya. Kalau malam itu di bawah 0 derajat di puncak Papua itu, bahkan di Ilaga itu ada hujan es. Bayangkan aja kalau mereka harus mengungsi masuk di gua-gua, itu ada gunung gergaji di atas. Dari Mulia itu bisa kelihatan puncak Papua itu gunung gergaji, itu kan tebing-tebing semua. Dan kalau malam itu dinginnya minta ampun. Tapi memang masyarakat punya kekebalan tubuh yang ini ya, tapi kan tidak bisa begitu saja. Betul. Kan cukup lama mereka harus tinggal tanpa bekal, tanpa makan. Bagaimana mereka bisa lanjutkan sekolah? Ini menjadi masalah serius. Jadi satu sisi ada upaya penegakan hukum yang disebut penegakan hukum, tapi yang terjadi adalah operasi militer. Tapi pada satu sisi yang lain ada penanganan terhadap para pengungsi yang memang menjadi concern kita, bagaimana mereka juga bisa menikmati hak-hak mereka sebagai warga negara. Betul, untuk tetap bisa melanjutkan kehidupannya gitu ya Kak Ronald ya. Itu persoalan yang serius yang kita. Jadi harus ada jalan tengah sekarang ini. Ya, negara sudah mengeluarkan anggaran begitu besar kalau kita hitung dari sejak integrasi sampai hari ini. Tapi persoalan kekerasan menghadapi kelompok kriminal ini tak terselesaikan sampai hari ini. Yep. Kenapa itu bisa terjadi begitu? Seperti sudah tidak ada cara lain, dan memang cara kekerasan ini cara yang paling baik. Padahal sudah banyak success story dengan cara penyelesaian tanpa kekerasan yang negara sudah pertontonkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Kasus Aceh bisa diselesaikan dengan dialog. Kenapa di Papua tidak bisa? Dulu pernah ada sukses dialog, tapi kemudian tidak berlanjut lagi untuk bagaimana dialog itu bisa dilakukan dengan lebih detail terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sana. Karena kompleks sekali. Memang tidak bisa dibandingkan face to face, apple to apple ya. Ya, karena di Aceh satu bahasa. Karena katanya begitu ya. Di Aceh satu bahasa, sementara di Papua itu ratusan bahasa, ratusan pimpinan, ratusan cara pandang. Jadi katanya itu sangat kompleks. Tapi apa memang karena itu sehingga tidak bisa dialog? Nah, itu jadi pertanyaan. Apa karena itu nggak bisa duduk satu meja? Harus dengan cara bunuh orang, saling balas. Yang terjadi kan saling balas membalas. Iya, betul. Mau sampai kapan ini balas membalas ini terus? Sampai negara sudah mengamati ke usia di atas 75 tahun ini, kita masih melakukan hal yang sama. Oke. Dan ini masih menjadi concern yang bisa dibilang tidak ada yang bisa mendebak gitu ya. Iya. Kakak Ronald ya, akan selesai sampai kapan gitu ya. Dan kali ini sahabat RPK, kita harus jeda break sejenak, dan sahabat RPK yang tadi sudah mengirimkan interaksi nanti akan segera kami bacakan. Sahabat RPK yang kembali ingin mengajukan interaksinya bisa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0815 18004444 atau bisa melalui sambungan telepon di 021 8444. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. Pada malam hari ini, dalam program Salemba 10, program kerjasama antara RPK FM bersama dengan PGI, masih terus menemani malam hari sahabat RPK hingga jam 8 malam kali ini. Dan sebelum kita berlanjut, masih bersama dengan Kakak Ronald Rizkard, Kepala Biro Papua PGI, sahabat RPK, sudah kami terima interaksi masuk dari 0822 976 sekian. Shalom, selamat malam dari Deri Danu di Bekasi. Pertanyaannya adalah, apakah di Papua masih terjadi diskriminasi sehingga terjadi kekerasan, dan adakah indikasi dari semua kejadian kekerasan itu adakah hubungannya dengan kepentingan politik? Terima kasih. Boleh Kakak Ronald
Silakan bantu jawab. Ya, terima kasih Mas. Ini saya panggil Mas Danu. Dery Danu atau Pak Dery sudah ya. Ya, kalau kita bicara soal diskriminasi di Papua itu memang masih ada ya. Nah, itu kita tidak bisa pungkiri. Belum habis sama sekali. Nah, itu juga dalam banyak hal ya. Tapi saya rasa pemerintah daerah itu dan gereja-gereja di Papua terutama itu berusaha terus-menerus untuk mengkampanyekan supaya diskriminasi dan rasisme terhadap Papua itu benar-benar harus hilang dari bumi Papua. Ya, karena itu juga menjadi persoalan sangat sensitif sekali ketika dan itu bisa memicu hal yang kemudian sebenarnya sudah lewat, sudah lama, tapi bisa seperti mengorek luka lama. Jadi sensitif sekali persoalan diskriminasi di Papua itu. Nah, cuma memang pertanyaannya apakah itu punya hubungan dengan kepentingan politik? Ya, persoalan diskriminasi itu kan ya namanya diskriminasi dan rasis itu kan sesuatu yang secara politik itu kan merendahkan martabat manusia. Jadi karena itu memang tidak bisa ditolerir gitu ya. Persoalan ini contoh persoalan diskriminasi terang-terangan ini. Ini misalnya penanganan terhadap para pengungsi ya. Coba lihat sejauh mana media mainstream itu mempublikasi persoalan para pengungsi yang sekarang ada di wilayah konflik. Ya. Ya. Sejauh mana kita bisa lihat. Itu juga selain itu juga kita bisa lihat misalnya dari segi pemberitaan, kalau kita hitung skalanya seberapa besar media mainstream mempromosikan masalah Papua itu dari sisi yang bukan persoalan politik, misalnya ekonomi, pariwisata, kebudayaan. Nggak pernah kita nonton itu. Atau mungkin saya yang keliru karena saya jarang nonton TV kali. Ya, tapi kalau ada terjadi persoalan konflik tembak-menembak, wah itu viralnya nomor 1 sudah. Semua orang kalau bicara soal Papua itu pikirannya cuma konflik aja. Jadi itulah bentuk-bentuk dari diskriminasi yang punya imbas. Orang di sana kemudian merasa ya kita ini masih warga negara kah, Indonesia kah, bukan kah, gitu. Jadi memang kita tidak bisa lihat itu sebagai sesuatu yang sepele. Luar provinsi Papua misalnya, ya di seluruh Indonesia ini seberapa besar mereka menyerap anak-anak Papua misalnya bekerja sebagai ASN di pemerintahan di luar Papua. Ya, sampai hari ini kita bisa hitung dan cari. Bahkan tidak ada sama sekali. Kalau di Papua, wah itu sudah jadi Indonesia. Ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Dery Danu ya. Ya, Kak Ronan, ini ada waktu 5 menit terakhir begitu ya. Ya. Di tengah kompleksitas masalah yang ada di Papua, apa yang bisa Kakak Ron tawarkan solusinya, dan mungkin gereja-gereja bisa berperan di situ. Ya, terima kasih Mas Agung. Yang pertama, menyikapi persoalan yang sekarang sedang dihadapi oleh masyarakat Papua, khususnya di wilayah konflik di 3 titik ya, di Nduga, Intan Jaya, Beoga. Itu memang kami mohon sekali supaya warga sipil yang para pengungsi yang sekarang ada di tengah hutan belantara itu bisa ditangani dengan baik. Karena bisa saja terjadi salah tembak, salah orang ya. Karena postur-postur masyarakat asli yang ada di pegunungan itu badannya besar-besar, kekar-kekar. Rambut juga besar-besar. Jadi kadang-kadang bisa salah pikir itu KKB, lalu mereka dihajar. Itu kan banyak video beredar itu sampai ada orang tua juga dihajar. Kan kasihan yang begitu-begitu. Lalu tidak bisa diliput karena siapa yang bisa masuk di wilayah itu? Ya, yang dikirim ke sana kan orang yang sudah siap untuk tempur. Jadi memang sangat riskan situasinya. Lalu kedua, mari kita terus sama-sama berusaha dorong supaya penyelesaian Papua ini diselesaikan dengan cara dialog. Jangan putar-putar lagi mau dialog untuk apa, tapi dialoglah dengan orang Papua. Ini penting sekali.
Kalau ada keterbukaan untuk kita sama-sama duduk satu meja, ya, ya ini juga menjadi tantangan tersendiri supaya niat baik untuk dialog itu harus ada. Kalau tidak bisa. Jadi bagaimana caranya semua pihak kita harus mendorong semua persoalan di Papua ini selesai? Ya bicara. Bicara artinya apa? Dialog. Kalau tidak ada dialog dengan cara yang seperti sekarang ini sampai dunia kiamat juga ini terus berlangsung. Yang kita lakukan dengan cara yang sekarang adalah melakukan regenerasi kebencian dari satu generasi ke generasi yang berikutnya dan tidak akan selesai. Itu bahaya. Itu seperti bom waktu di suatu saat nanti. Lebih baik kita selesaikan baik-baik, ajak semua pihak, orang-orang tua di kampung itu bisa diajak semua diskusi, pemerintah juga bisa terlibat, gereja apalagi bisa menjadi mediator. Gereja pasti, saya pikir gereja-gereja di Papua siap, gereja-gereja di Indonesia juga siap untuk bisa membantu. Tapi kalau tidak ada niat baik dari para pihak yang terus melihat Papua dengan cara seperti sekarang, dan karena itu tindakannya dilakukan dengan cara ini, apalagi levelnya sudah dinaikkan menjadi teroris untuk orang-orang itu. Jadi ketika kita mau membantu dalam rangka penanganan terhadap warga sipil, serba salah. Kita bisa dianggap afiliasi terhadap para teroris, padahal niat kita baik. Apalagi kalau kemudian ada petinggi di negara ini mengatakan tumpas habis masalah HAM, kita bicara kemudian, bagaimana bisa ya seorang pimpinan negara ini mengatakan hal yang seperti merendahkan HAM seperti hak asasi manusia, dan kemudian orang-orang yang dicurigai sebagai aktivis HAM bisa kemudian dituduh juga sebagai bagian dari jaringan teroris. Ini juga jadi persoalan, jadi dilema. Ya mudah-mudahan semua bisa diselesaikan dengan baik, dengan kepala dingin. Terima kasih Mbak Popi sama Mas Agung. Kembali kasih Kakak Ronald dan sahabat RPK. Demikian perbincangan Salemba 10 pada malam hari ini. Semoga juga kami berharap Papua ke depan akan bisa seperti yang diharapkan oleh Kakak Ronald. Semua bisa diselesaikan dengan berdialog gitu, seperti itu ya. Dan sahabat RPK, terima kasih banyak atas interaksinya pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas atensi sahabat RPK pada malam hari ini. Dan Salemba 10 akan terus hadir di ruang dengar sahabat RPK setiap hari Sabtu mulai dari jam 7 hingga jam 8 malam. Dan sahabat RPK, akhir kata saya Popi Natama izin pamit undur diri bersama dengan Agung, bersama dengan narasumber kami Kakak Ronald Triskat selaku Kepala Biro Papua PGI. Dan sahabat RPK, sampai jumpa. Selamat malam minggu dan sampai berjumpa. Terima kasih.